Rasulullah SAW mengatakan puasa dan Al-Quran itu bergandengan untuk memberikan syafaat kepada manusia kelak pada waktu hari kiamat. Puasa itu akan ngomong, wahai Rabbku, sesungguhnya aku telah menahannya dari makan pada siang hari dan aku menahannya dari nafsu syahwatnya. Makanya kemudian perkenankan aku memberikan syafaat kepada orang itu. Artinya, sesungguhnya amal solih yang dilakukan manusia kelak itu mampu bersaksi. Puasa itu mampu ngomong, sholat itu mampu ngomong. Maka kemudian di antara perkara yang kelak bersaksi di hadapan Allah yaitu adalah amalan puasa kita. Makanya kemudian amalan puasa termasuk di antara amalan yang bisa memberikan syafaat bersama dengan amalan ketika membaca Al-Quran. Dan saya sampaikan, kalau yang namanya sudah kemudian berpuasa, maka kita harus paham, puasa sunnah itu yang paling puncak apa? Yang paling puncak adalah puasa Dawud. Ahabba siyami indallahi siyama Dawudin. Puasa yang paling disenangi oleh Allah itu puasa Dawud. Yasumu yauman wa yuftiru yauman. Puasanya di satu hari dan kemudian berbukanya satu hari. Kalau sudah puasa Dawud, tidak perlu kemudian kita puasa yang lainnya. Jadi tidak perlu kita puasa Senin Kamis lagi, tidak usah. Kenapa? Sudah puasa Dawud. Kalau kemudian kita menggandeng-gandengkan lagi puasa Dawud, Ayamul Bid, Senin Kamis, maka justru itu tidak pernah dicontohkan oleh Nabi dan tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat. Kalau sudah milih salah satu, sudah. Ya, ini contohnya. Kita misalkan puasa Dawud. Kemudian puasanya hari Sabtu kita hari Ahadnya kita tidak puasa. Hari Ahadnya kita puasa. Hari Sabtunya tidak puasa, Ahadnya puasa. Kemudian jatuh Senin, sudah. Seninnya makan. Jangan Seninnya kemudian puasa sekalian deh Senin Kamis. Tidak. Kenapa? Kalau semacam itu namanya puasa, namanya wisol. Dan wisol itu tidak diperbolehkan bagi umatnya Nabi. Wisol itu hanya boleh untuk siapa? Untuk Rasul, tapi tidak untuk umatnya Rasul. Dan itu termasuk di antara perkara yang menjadikan akhirnya puasa itu termasuk di antara puasa yang dimakruhkan. Kalau sampai bergandengan berhari-hari sampai kemudian kita tidak memberikan jeda bagi tubuh kita, maka sesungguhnya itu tidak termasuk di antara perintah sunnah. Para ulama lalu kemudian mereka mengatakan di dalam fatwa Lajnah Daimah, dalam fatwa ulama-ulama besar, kemudian dikatakan kalau seseorang itu sudah melakukan puasa Dawud, maka tidak perlu melakukan puasa yang lainnya. Tapi boleh nggak menggabungkan niat kalau harinya itu barengan? Boleh. Itu namanya poligami niat. Ya. Sensitif ya, padahal saya cuma ngomong poligami niat. Apalagi ngomong yang lain ya. Maka kemudian boleh nggak kita mempoligami niat? Boleh. Bapak kemudian tadi puasanya misalkan Sabtu puasa, Ahad tidak puasa, Senin puasa kan? Kemudian digabungkan dengan sekalian puasa Senin Kamis, boleh atau tidak? Boleh. Pendapat itu merujuk kepada apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Boleh. Dan menggabungkan niat itu menjadikan kita pahalanya juga lebih besar. Berdasarkan banyaknya niat yang kita tanam, berdasarkan banyaknya pahala yang kita akan peroleh. Semakin banyak nanam niat, semakin banyak pahalanya. Dan itu boleh. Sebagaimana bapak masuk masjid, ternyata adanya antara adzan dengan iqamat itu jaraknya cuma misalkan 5 menit. Padahal kita pengen tahiyatul masjid, kita pengen syukrul wudhu, kita pengen sholat sunnah fajar. Tapi kalau kita laksanakan tiga-tiganya, ini 10 menit lewat. Akhirnya apa? Sholat 2 rakaat, tapi di situ tahiyatul masjid, di situ akibal wudhu, di situ kemudian qobliyah fajar atau kemudian sholat sunnah fajar. Boleh atau tidak? Boleh. Selama niatnya yang sunnah dengan yang sunnah. Tapi tidak boleh yang wajib ketemu dengan yang sunnah. Puasa apa ini? Syawal, tapi sekalian qadha. Enak bener. Yang qadha wajib, yang Syawal itu sunnah. Jangan digabung yang wajib dengan yang sunnah. Karena kemudian apa? Setelah sunnah 2 rakaat apa ini? Setelah sunnah fajar sekalian subuh. Tidak bisa. Karena yang satu wajib, yang satu sunnah. Tidak boleh. Tapi kalau sama-sama sunnah boleh. Itu namanya kalau bahasa fikihnya, bahasa kitabnya ta'addudun niat. Ta'addud itu bukan masalah istri doang. Makanya kalau istri-istri dengar ta'addud itu jangan langsung marah-marah dulu. Ta'addud itu ada 2, ta'addud niat. Ta'addud niat itu ta'addud dalam masalah niat. Dia poliniat.
dan dia memulihkan itu. Semakin banyak niat yang ditanam, semakin mulia. Maka kemudian puasa termasuk di antara perkara yang bisa memberikan syafaat pada kehidupan ketika kelak pada waktu hari kiamat. انشروا بين الأنام هذا هو